Sejarah Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapan Ulit, karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Papak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi kalau dihitung 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sing Singamangaraja 12, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang gigih dalam melawan penjajah Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 1961. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu 1. Kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. 2. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Manson. Pada awalnya Raja Sing Singamangaraja 12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun karena Belanda bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan monopoli Batak, maka Sing Singamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, di antaranya Raja-Raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara Sing Singamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. 3. Masa Perang Batak tahun 1878. Perlawanan dan pekik perang dari Sing Singamangaraja merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal tersebut memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dahulu. Serangan Sing Singamangaraja dibalas sengit oleh Belanda. Pada saat itu, pusat pertahanan Sing Singamangaraja di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak pada tanggal 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Inggris sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Kemudian tanggal 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sing Singamangaraja diserang pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei. Untungnya Sing Singamangaraja beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka, sejak Belanda dapat menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Tahun 1889, pasukan Sing Singamangaraja 12 tidak berhenti melakukan perlawanan di Lobutalu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lobutalu. Namun, Lobutalu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya di Lobutalu, Utapaong juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran. Namun, pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak.
Tahun 1906, pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Singsingamaraja 12 terhadap Belanda merambat ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Singsingamaraja 12 Amando Pang Manulang tertangkap oleh Belanda dan terlebih lagi tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Singsingamaraja 12, Guru Somaling Pardede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan dilakukan Singsingamaraja 12 hingga satu persatu orang yang cukup berpengaruh dalam perjalanan perangnya ditawan. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigjen Setan mengepung Singsingamaraja 12. Namun Singsingamaraja 12 tetap melakukan perlawanan dan tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Salaga, istri Singsingamaraja 12, ditangkap pasukan Belanda, begitu pula putra-putri Singsingamaraja 12 yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan pada Raja Buntal dan Pangkilim. Disusul dengan penangkapan Boru Sitomorang, ibu Singsingamaraja 12, Sunting Mariam, putri Singsingamaraja 12 dan kerabat yang 4. Masa wafatnya Singsingamaraja 12 pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aik Sibulbulon di sebuah desa bernama Sionom Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara di Kabupaten Dairi, gugurlah Singsingamaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christopher. Singsingamaraja 12 gugur bersama dua putra, yaitu Patuan Nanggari dan Patuan Anggi, beserta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya terpecah belah dan terpencar, namun tetap berusaha terus mengadakan perlawanan. Sementara itu keluarga Singsingamaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan dan dinista. Gugurnya Singsingamaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Batak 1. Para Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno yaitu Parmalim merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. 2. Belanda menunggangi gerakan Zending, penyebaran agama Kristen, dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. 3. Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionari. 4. Penolakan Raja Singsingamaraja 12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. 5. Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 sampai 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani-petani di Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Hal ini karena diberlakukannya politik liberal, yaitu politik yang memberi kebebasan pada para pengusaha Eropa untuk bisa menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga murah. Lebih parah lagi, dalam pelaksanaan politik ini penduduk pribumi dipaksa untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu Singsingamaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 6. Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu memperlakukan politik Pax Nederlandica serta mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaan di Nusantara, tidak terkecuali di Batak. Akibat Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, permukiman mereka hancur karena dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Lihat dari sudut
politik. Dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangnya di Tapanuli atau Batak, terutama hasil perkebunan yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya.